Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket wisuda dengan tema warna biru ini dengan menggunakan 3 lembar selofan aja. Bagaimana caranya? Ayo kita lihat bersama-sama. Yang pertama, ini kita siapkan dulu untuk isian buketnya. Untuk boneka wisudanya, ini bagian belakang saya kasih kardus seperti ini. Lalu bisa kita ikat ya dengan menggunakan kawat. Bisa menggunakan kawat monel. Semisal teman-teman tidak ada kawat, teman-teman bisa menggunakan karet ya. Kemudian ini bisa kita beri lidi. Saya rekatkan lidinya dengan menggunakan lem lilin. Lalu saya tambahkan selotip bening seperti ini. Nah, ini udah kokoh banget ya teman-teman. Lanjut, ini bisa kita tancapkan pada foam handle buketnya. Untuk ukuran foam handle buketnya itu untuk panjangnya 10 cm, kemudian untuk lebar atau ketebalan dari handlenya itu 7 cm ya. Kemudian kita balut menggunakan kardus, dan untuk ketinggian handle buketnya itu ada 24 cm ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan kawat bulu agar lebih penuh ya untuk isiannya dan lebih terlihat lebih cantik. Di sini saya sambung menggunakan lidi dan saya beri lem lilin seperti ini. Baru kita kunci lagi dengan menggunakan selotip. Nah, jadinya kayak gini, tinggal kita tancapkan aja ya pada foam handle buketnya. Lanjut, ini kita mulai wrapping ya. Oh ya, sebelum mulai wrapping, kalau misal teman-teman mau mengikuti pola potong yang saya gunakan ini, teman-teman pastikan dulu untuk ketinggian isi buketnya itu maksimal 20 cm ya teman-teman. Kemudian ini saya gunakan dua macam selofan, ada selofan polos dan ada selofan bening dengan list warna biru seperti ini. Kemudian ini saya potong menjadi dua bagian ya masing-masingnya. Lalu saya potong lagi menjadi 3 bagian. Ini untuk pola potongnya, teman-teman bisa lihat pada layar ya. Di situ sudah saya sediakan dan itu juga sudah ada angka-angkanya. Angka-angkanya itu menunjukkan nomor layernya ya teman-teman. Jadi semisal ini untuk angka 1 itu kita gunakan untuk layer pertama seperti ini. Nah, ini untuk layer pertamanya saya tata seperti ini. Kemudian untuk bagian bawah ini bisa kita lipat, kita sesuaikan dengan panjang dari handle buket kita ya. Kemudian untuk layer yang kedua ini saya gunakan selofan polosnya. Ini saya potong jadi 2 ya. Kemudian ini bisa kita lipat aja dengan menggunakan teknik lipat L atau lipat single seperti ini. Nah, ini tinggal kita rekatin aja. Untuk posisi bagian bawah itu masih berada di belakang ya teman-teman. Jangan dibawa ke depan terlebih dahulu agar nanti buket kita itu bisa melebar ya. Kayak gini caranya. Jadi ketika membuat buket itu untuk jemari telunjuk, lemari tengah dan lain sebagainya itu menahan di bagian belakang ya. Jadi ketika kita balik itu posisi bagian belakang itu tidak bergeser ya. Nah, ini kita rekatkan untuk sisi sebelah kanan. Dan ini kita lanjut untuk layer yang ketiga. Ini saya gunakan 1 potong selofan bening dan 1 potong selofan polos ya. Untuk pola potong yang selofan bening itu yang berada di tengah-tengah itu ya teman-teman ya, yang warnanya agak krem itu ya. Itu yang saya menunjukkan, itu pola potong dari selofan beningnya. Dan untuk selofan polos yang kita gunakan itu yang bagian tengah ya teman-teman ya. Di situ sudah saya kasih angka 3, berarti itu yang bagian tengah itu kita gunakan untuk layer yang ketiga. Kemudian ini daripada menumpuk ya di bagian bawah ya, karena kepanjangan, jadi ini saya potong aja. Kemudian ini saya lipat dengan lipatan double dengan posisi bagian bawah itu menyerong seperti ini ya teman-teman ya. Jadi tidak rata di bagian bawahnya. Kita lakukan hal yang sama pada selofan beningnya. Nah, udah, ini tinggal kita rekatin aja. Tapi lebih bagus lagi kalau semisal ini kita cubit terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ini saya cubit sedikit, saya kunci dengan selotip. Nah, setelah itu baru kita rekatkan. Untuk posisinya itu sudah lebih maju daripada layer kedua ya. Dan untuk ketinggiannya itu lebih rendah daripada layer kedua. Kita rekatkan untuk layer sebelah kanan seperti ini. Untuk posisinya antara layer kanan dan layer kiri itu usahakan sama ya teman-teman ya.
Kemudian bisa kita balik dan kita rekatkan untuk bagian belakang. Lanjut untuk layer yang keempat, ini saya gunakan celofan polos ya, bagian pinggir ya. Kemudian ini bisa kita potong, dan untuk sisa potongannya nanti ini bisa kita gunakan untuk penutup handle bagian bawah ya. Dan untuk layer yang keempat ini masih saya lipat dengan lipatan double. Kemudian jangan lupa kita cubit terlebih dahulu, kita cubit sedikit di gini. Lalu tinggal kita rekatkan. Nah, untuk posisinya itu lebih maju daripada layer yang ketiga tadi ya. Ini sisanya tinggal kita tarik aja ke belakang seperti ini. Kita rekatkan untuk layer sebelah kanan. Kita cubit dulu, baru kita rekatkan, dan untuk posisinya sama ya, jadi lebih maju daripada layer yang ketiga. Untuk sisanya ini tinggal kita tarik aja ke belakang dan kita kunci ya. Nah, kita tarik, udah deh. Jangan lupa untuk bagian belakang kita kasih juga selotipnya. Lanjut, ini sebelum masuk ke layer yang kelima, jangan lupa untuk bagian depan itu kita tutup dulu dengan menggunakan kertas tisu ya teman-teman. Nah, kertas tisu ini berfungsi untuk menambah volume dari buket kita dan menjadikan buket kita itu terlihat lebih rapi dan lebih cantik ketika dipandang dari depan ya. Kemudian ini untuk layer yang kelima, ini saya gunakan celofan bening. Saya ambil di bagian pinggirnya kayak gini. Lalu ini bisa kita lipat juga dengan lipatan double ya teman-teman. Usahakan untuk besar lipatannya tuh sama, jadi biasanya saya sejajarkan seperti ini. Nah, sebelum kita rekatkan, ini bisa kita cubit sedikit. Kemudian kita rekatkan, ini sudah berada di bagian depan ya teman-teman ya, untuk posisi bagian bawahnya. Jadi sudah masuk ke handle depan, tapi kita ambil sedikit dulu ya teman-teman ya, jangan terlalu ke tengah. Lalu untuk sisanya ini bisa langsung kita tarik aja ke belakang tanpa kita kerut-kerutkan lagi ya. Nah, ini kita rekatkan untuk layer sebelah kanan, caranya juga sama. Kalau udah direkatkan, ini sisanya tinggal kita tarik aja ke belakang sambil kita rapikan ya teman-teman. Tapi kalau misal teman-teman sudah terbiasa untuk mengkerutkan celofan ya, ini bagian samping ini bisa kita kerut-kerutkan ya. Tapi kalau misal belum terbiasa, ini tinggal kita tarik ke belakang seperti ini. Udah selesai untuk layer yang kelima. Lanjut kita masuk untuk layer yang keenam ya teman-teman. Di sini saya gunakan celofan polosnya. Saya ambil bagian tepi ya. Di situ ada gambar pola dengan angka 6. Nah, itu kita gunakan untuk pola atau untuk layer yang keenam ya. Saya potong dulu dengan ukuran yang sama besar. Kemudian ini masih saya lipat ya dengan lipatan double. Ini saya lipat dengan lipatan double lagi. Kita kunci dulu untuk lipatannya agar tidak terlepas. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Dan teman-teman juga bisa klik loncengnya agar teman-teman tidak tertinggal apabila saya mengupload video terbaru. Jadi teman-teman nanti akan mendapatkan notifikasi ya. Jadi teman-teman tidak akan ketinggalan untuk video-video terbaru saya selanjutnya. Dan apabila teman-teman menyukai tutorial buket ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa lebih bermanfaat untuk banyak orang. Dan ini untuk sisi sebelah kanan, ini bisa kita kerutkan sedikit, kemudian kita rekatkan. Nah, ini bisa kita kerut-kerutkan kayak gini ya teman-teman ya. Kita kerut-kerutkan, baru kita kunci dengan selotip. Untuk posisinya tuh sedikit menyerong ke bawah seperti ini ya. Kemudian dari sisa potongan selofan tadi, yang sisa selofan layer yang ke-6 tadi ya, ini saya potong sedikit. Untuk ketinggiannya teman-teman bisa sesuaikan ya.
Kemudian ini saya potong menjadi 2. Lalu saya lipat dengan lipatan L seperti ini dengan posisi bagian bawah itu rata ya, jadi tidak menyerong. Nah, seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Kemudian ini bisa kita kerut-kerutkan sedikit atau kita cubit sedikit, kita kunci, baru kita rekatkan tepat di bagian tengah-tengah ya. Lalu ini sambil kita kerut-kerutkan, lalu bisa kita beri selotip. Nah, kayak gini teman-teman. Kemudian kita rekatkan untuk bagian selofan atau layer sebelah kiri ya. Caranya juga sama. Kemudian kerut-kerutkan dikit. Kita kunci dengan selotip. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk posisinya juga sama ya, sedikit menyerong ke bawah ya. Lanjut, ini untuk sisa potongannya nanti kita gunakan untuk handle belakang, dan untuk bagian depan ini saya ambil setengah lembar lagi ya. Itu sudah ada tulisan handle. Nah, setengah lembarnya itu kita gunakan full untuk handle buket ya. Ini saya potong dulu untuk penutup handlenya kayak gini. Tapi sebelum itu kita tutup dulu ya untuk handle bagian bawah dengan sisa potongan dari layer yang keempat tadi ya. Ini kita kunci. Lalu ini kita rekatkan aja. Di sini saya merekatkannya itu dengan menggunakan lem lilin ya. Karena menurut saya lebih praktis dan lebih mudah, lebih kuat pula ya. Kemudian bisa kita rekatkan, dan untuk sisanya ini tinggal kita tarik aja ke samping dan ke belakang seperti ini. Kita tarik dan kita kunci dengan menggunakan selotip ya teman-teman. Nah, ini untuk selofan sisa potongan dari layer yang ketujuh tadi. Ini kita gunakan untuk penutup handle bagian belakang. Nah, lanjut untuk seluruh sisa potongan kertas yang ada itu kita gunakan untuk bagian rok handle buket ya. Ini untuk bagian potongan kertas ini saya potong jadi 2. Saya sesuaikan ya tadi untuk ketinggiannya, dan ini saya lipat dengan lipatan letter A seperti ini. Kemudian nanti bisa kita rekatkan ya. Kita rekatkan tepat di bagian tengah-tengah ya. Kayak gini. Untuk sisanya langsung kita tarik aja ke bagian samping. Jadi untuk penempelannya itu memang agak sedikit menyerong ya teman-teman ya, agar untuk bagian bawah itu bisa mekar gitu ya, bisa melebar gitu ya teman-teman ya. Kemudian ini untuk selofan beningnya itu sisanya juga kita gunakan untuk bagian rok handle buketnya. Saya potong. Untuk ketinggian atau panjangnya itu usahakan lebih pendek daripada yang sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi semakin ke atas itu untuk roknya itu semakin lama semakin pendek. Dan ini masih sama ya, saya lipat juga dengan lipatan letter A seperti ini. Untuk posisi perekatannya itu sedikit ke tepi ya teman-teman ya, jadi jangan pas di tengah-tengah seperti pada yang pertama tadi. Kemudian ini lanjut karena masih untuk selofan beningnya masih, ini saya rekatkan lagi. Nah, kayak gini aja. Dan ini untuk selofan polosnya yang terakhir, ini masih ada sedikit kan. Nah, daripada mubazir, ini saya rekatkan juga. Nah, kayak gini teman-teman. Untuk proses wrappingnya udah selesai ya. Jadi tinggal kita hias aja dengan menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 2 cm. Untuk cara membuat simpul pitanya, biasanya saya menggunakan cara seperti ini. Tinggal bagian tengah ini bisa kita kerutkan dan kita ikat aja dengan menggunakan kawat. Kalau teman-teman tidak mempunyai kawat, teman-teman bisa mengikatnya dengan menggunakan pita ataupun menggunakan benang jahit ya teman-teman ya. Lanjut, ini untuk bagian pinggang handlenya ini saya ikat dulu ya dengan pita satin. Saya ikat dengan simpul pita, tapi untuk bagian samping seperti ini biasanya saya kasih lem lilin
agar untuk ikatannya itu nanti tidak bergeser-geser gitu ya teman-teman ya, jadi bisa kokoh ya. Kemudian bisa kita beri lem lilin dan kita kasih lem lilin lagi untuk merekatkan simpul pitanya, dan udah jadi. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton dan nantikan video-video tutorial saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.